bahwa ketentuan dalam permasalahan hibah di antara anak-anak, dalam hal ini ada 3 pendapat di kalangan ulama ya. Pendapat yang pertama mengatakan hibah harus sesuai dengan pembagian warisan. Lelaki dapat 2 bagian dan wanita dapat 1 bagian. Ini pendapat sebagian ulama, dan ini dikuatkan oleh sebagian ulama di antara Syekh bin Baz rahimahullah taala seperti yang disebut oleh penulis di atas. Pendapat yang kedua mengatakan harus sama, karena ini hibah dan hukum asal dalam permasalahan pemberian di antara anak-anak adalah kesamaan. Kenapa warisan tidak disamakan? Karena ada pengecualiannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak ada pengecualiannya, maka hukum asalnya harus sama. Ini pendapat mayoritas para ulama. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang pertengahan di antara 2 pendapat ini. Apa itu? Yaitu dilihat dari sisi maslahat dan mafsadah dan kebutuhan mereka masing-masing. Dan ini pendapat yang sangat nazari, yang sangat logis kata sebagian para ulama. Karena bisa jadi dari anaknya 5 orang, ada 1 di antara mereka yang belum mendapatkan pemberian dari orang tuanya seperti yang telah diterima oleh saudara-saudara yang lainnya. Yang satunya udah jadi dokter, yang satunya udah S3, yang satunya lagi udah jadi polis, yang ini udah jadi tentara, dengan biaya yang diberikan oleh orang tuanya semua, orang tua mereka. Sedangkan dia belum mendapatinya karena baru tamat SMA dan dia belum punya harta. Sedangkan mereka semuanya sudah punya harta pribadi, udah punya rumah pribadi, udah punya mobil pribadi, udah punya penghasilan pribadi, dan dia baru tamat SMA, 1% pun nggak punya uang. Dari sini kata para ulama, nggak hikmah kalau dikatakan dibagikan sebagai ketentuan seperti ketentuan dalam warisan atau disamakan haknya. Ini dari sisi pendapat di kalangan ulama. Tetapi dari sisi penerapan di lapangan bisa ribut. Yang agama dacok lagi dalam warisan saja. Kakaruya ini hasil lagi yang jumhur ulama berpendapat harus sama. Ijak yang baru tamat SMA, yang baru tamat SMA. Oh enggak hikmah demikian. Sebagai masyarakat mengatakan ya hendaknya dilihat dari sisi maslahat dan masalah, dan dari sisi siapa yang paling membutuhkan dan siapa yang paling sedikit mendapat nafkah dari kedua orang tuanya. Ya saya. Maka cara paling bagus apa? Yang disepakati dan diterima oleh semuanya apa? Dengan nominal yang sama. Kedua, kalau mereka bisa diberikan nasihat agar mereka mau ridha, agar adik mereka atau salah satu di antara saudara mereka yang lebih miskin dari mereka, lebih membutuhkan dari mereka, agar diberikan dengan nominal yang lebih banyak dari mereka. Al-muhim ketika penerapan di lapangan, seseorang melihat dari sisi maslahat dan mafsadah yang tidak membuka pintu permusuhan di antara mereka sehingga menyebabkan putusnya silaturahim di antara mereka hanya demi secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini.